Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, ini hari kedua tahun 2022. Kita masih dalam suasana liburan awal tahun dan juga baru saja menikmati leg kedua dari pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Walaupun kita kalah, tapi kita tidak sesedih pada leg pertama kemarin. Tapi kita tidak tahu seperti apa suasana batin masyarakat kita menghadapi tahun 2022 ini. Nah, sahabat Gelora, sore ini saya ngobrol, ngeteh ini dengan, saya tidak tahu bagaimana menyebut orang ini ya. Apakah dia pemimpin oposisi, tapi dia tidak punya partai ini, atau apakah dia presiden akal sehat Indonesia? Itu yang sering kita tahu, yang karena ide-idenya, narasinya, dan gagasan-gagasannya yang original, orang-orang menyebutnya sebagai presiden akal sehat Indonesia. Tapi kalau saya cenderung menerima satu sebutan yang baru tadi saya tahu ini Jomblo Sakinah, Rocky Gerung. Ya, jomblo Sakinah. Sakinah itu artinya saya berpikir secara amanah. Terima kasih, brother Ustadz Anies Mata, yang selalu berupaya untuk memberi harapan, kendati suasana tadi betul tuh, suasana hati, suasana batin bangsa ini seolah-olah nggak punya harapan lagi. Tapi yang nggak punya harapan adalah kekuasaan. Kalau bangsa selalu mesti hidup dengan harapan. Nah, itu pentingnya kita coba ngobrol kecil, apa sebetulnya yang bisa kita sumbangkan agar supaya kita bisa menggelorakan kembali pikiran publik. Kira-kira itu tema hari ini. Tapi saya dengan mau cara tanya, santai gitu. saya mau nanya dulu nih, Bang Rocky sendiri ini secara pribadi nih, suasana batinnya kayak gimana masuk? Suasana batin saya tergantung siapa yang bertanya tuh. Kalau yang bertanya orang istana, ya batin saya ikut mengkerut. Kalau Gelora yang bertanya atau yang ajak ngobrol, pasti saya bergelora suasana batin saya. Begitu. Waduh. Mantap kalau begitu. Ya, kita mantapkan terus. Politik mesti kita mantapkan. Kita bergembira karena kemampuan kita untuk menghidupkan harapan ke depan itu tidak tergantung pada konflik di istana, macam-macam situasi ekonomi. Karena kita percaya kita mampu untuk menghasilkan kembali Indonesia dengan menunggang gelombang rakyat yang adalah gelombang pikiran. Wih, Waduh, cukup ya sebagai tagline ya. Tapi saya mau nanya dulu, kenapa ini orang nyebut Bang Rocky ini sebagai jomblo Sakinah ini? Saya nggak ngerti kenapa, mungkin mereka iri kejombloannya, tapi kemudian ada predikat Soalnya Sakinah. fansnya paling banyak ibu-ibu soalnya. Iya kan, iya oke, saya sebagai jomblo Sakinah. Mungkin karena itu membuka peluang bagi semua orang jadi. Ya, saya mesti edit dulu tuh, yang peluangnya terlalu besar, padahal thresholdnya kita 0 tuh bahayanya. Bisa semua masuk. Kalau di sini saya pasang threshold 20% Udah gitu ya. dalam kejombloan gitu. Kalau politik harus 0%. Harus 100%. Gimana, Pak Tapi Anies? kalau saya mau nanya, justru kalau dalam suasana, kalau saya kan jelas karena saya ada partai, saya harus selalu optimis gitu loh. Oke. Tapi saya mau tahu gitu loh, apakah dalam situasi sekarang ini gitu, rakyat di sana ini menurut Bang Rocky ada harapan atau ada alasan untuk tetap punya harapan? Rakyat selalu punya alasan untuk berharap, karena itulah sunatullah itu. Kita berharap nggak berharap, alam semesta akan menuntun kita untuk pergi pada yang baru. Selalu begitu kan. Jadi yang lama ini obsolete, udah rapuh segala macam, pasti berakhir gitu. Apa namanya, kelopak yang kering itu dia mesti gugur agar supaya pucuk bunga baru muncul itu. Jadi setiap kali kita berpikir tentang Indonesia, kita seolah-olah menganggap wah ini udah sebetulnya sudah berantakan nih bangsa ini kan. Tapi kenapa dia berantakan? Karena tidak dituntun oleh ide itu. Jadi kalau saya rumuskan misalnya, ini negeri yang sekedar dijahit, tidak diobras.
Jadi keliaran kemana-mana kan. Nah, saya berharap supaya semua aktivitas politik baru, apalagi partai baru semacam Gelora, mampu mengobras bangsa ini. Supaya ada pola kemana kita mengarah tuh. Tentu kita ingin agar supaya pikiran-pikiran baru itu dimungkinkan untuk dimunculkan. Nggak lagi dicegah oleh ketakutan perbedaan pikiran, oleh perbedaan ras, sara, segala macam itu. Jadi saya senang karena istilah gelora itu istilah yang bagus. Gelombang itu kan nggak mungkin dicegah tuh. Sekali gelombang itu masuk dalam amplitudonya, dia akan cari persamaan, bertemu dengan gelombang lain, atau dia membesar, atau dia mencari pelabuhan yang teduh gitu kan. Gelombang dia pasti cari pantai yang landai itu. Jadi begitu juga gelombang pikiran. Jadi tepat betul kita ada di dalam tahun 2022 untuk menghasilkan gelombang baru. Gelombang pikiran, gelombang perubahan politik, gelombang harapan, macam-macam gelombang itu. Ini tahun perubahan besar. Ya, ini tahun gelombang rakyat. Adi mulai udah jadi influencer nih. Ya, saya sengaja jadi influencer. Untuk hal-hal yang bermanfaat saya jadi influencer. Kalau hal-hal yang menyebabkan kesengsaraan, saya akan jadi bad. Sebenarnya kalau kan di tengah krisis seperti yang ada sekarang ini, apakah isu koalisi pemerintah dan oposisi itu masih relevan? Kalau pemerintah ngerti bahwa oposisi itu lebih banyak diharapkan oleh rakyat, harusnya pemerintah berkoalisi dengan oposisi kan. Misalnya 0%. Sekarang paling bagus kalau pemerintah itu Pak Jokowi berkoalisi dengan oposisi itu. Karena juga kepentingan Pak Jokowi itu. 0% itu kan akan diingat bahwa Pak Jokowi paham tentang ide dasar demokrasi. Yaitu pertandingan politik harus mulai dengan garis start yang sama. Itu 0% tuh. Tapi saya anggap juga Pak Jokowi sebagai politis yang ingin mewariskan legacy. Beliau pasti akan berpikir bahwa ide 0% itu ide yang masuk akal. Ya. Nah, ide 0% itu yang saya minta didorongkan oleh partai-partai baru. Nah, saya percaya Gelora itu, karena di dalam kata Gelora ada O, itu artinya 0% tuh. 0%. Sahabat Gelora catat 0%. Ya, makanya saya optimis lah. Tapi kita juga di Partai Gelora nanti akan mengajukan judicial review secara resmi, insya Allah. Saya percaya karena Partai Gelora itu surplus pengetahuan tuh. Akademisinya banyak, pasti tahu bagaimana cara memberkas ide 0% ini supaya nggak dianggap sebagai ikut-ikutan tuh. Jadi Gelora akan tuntun bangsa ini dengan konsep baru bahwa 0% itu dalam upaya untuk mereformasi sistem politik kan begitu sebetulnya pintu. Jadi nanti ada dua yang akan kita bikin. Yang pertama itu ada judicial review untuk 3 tema. Oke. Satu yang 0% untuk presiden threshold, satu lagi 0% untuk parliamentary threshold, ya, dan satu lagi pemisahan pileg dan pilpres. Yang kedua ini kenapa ini penting? Karena pemilu 2019 yang lalu ini pemilu paling buruk dalam sejarah kita. Gitu loh. Ya, korban nyawanya terlalu banyak. Betul, saya hitung-hitung bahwa bahkan di tingkat internasional Indonesia masih dicatat sebagai penyelenggara pemilu yang paling tidak demokratis. Itu satu. Yang kedua, korbannya juga itu masif gitu. 900 orang itu nggak main-main. Satu waktu akan ada sejarawan yang bongkar kenapa terjadi begitu tuh. Iya. Tapi saya kira untuk sementara kita anggap bahwa ada hal-hal teknis juga yang membebani pelaksanaan pemilu sehingga ada fatigue, ada kelelahan pada sistem itu, terutama mereka yang tidak dipersiapkan untuk jadi petugas pemilu yang tahan bekerja seperti robot. Itu faktor-faktor psikologis. Tapi di belakang itu pasti ada soal politis. Itu biarkan ahli sejarah nanti yang teliti itu soal itu. Cuma tapi saya tidak punya bayangan orang duduk di parlemen ataupun di istana di atas nyawa lebih dari 900 penyelenggara pemilu. Iya, itu artinya parlemen itu sebetulnya parlemen kan dibuat sedemikian rupa sehingga orang bisa bergembira, menghasilkan pikiran. Tapi betul tadi di lapisan di bawah kursi dia itu ada kuburan massal sebetulnya. Dan kuburan massal itu kalau dia 900 orang dibagi dengan
Ya itu hampir setiap kursi ada satu kuburan di bawahnya kan. Anggota parlemen berapa? Anggota DPR? 575. 500, berarti di bawah satu kursi mewahnya anggota parlemen itu ada 2 jenazah di situ. Iya. Ada 2 mayat. Kita mesti bayangkan itu karena kadang-kala kita nggak bisa bayangkan 900 orang kan penduduk kita 270 juta. Oh enggak, rasio antara yang terpilih dan yang tewas itu 1:2 loh. Iya, Lebih iya. banyak yang tewas daripada yang terpilih kan. Jadi itu ongkos demokrasinya mahal, ongkos hak asasi manusia juga Terlalu berat. mahal, terlalu Ya. mahal ya. Jadi kita kira-kira itu ide dasarnya. Jadi penguatan demokrasi. Gitu. Ya penguatan demokrasi kadang-kala kan orang suka nyinyir kalau partai kasih proposal penguatan demokrasi, itu apa isinya tuh. Tapi kita ingin supaya proposal itu di backup dengan studi akademis yang kuat sehingga kita bisa Nah, itu goda- bagian keduanya nanti Bang Ruki. Oke. Bagian Nanti. keduanya kita itu akan membuat satu proposal reformasi sistem politik Oke, keren tuh. secara keseluruhan nanti. Tapi saya mau ambil satu contoh yang kecil saja, misalnya soal Iya. fraksi ya. Hmm. Misalnya kalau kita lihat ini 575 anggota DPR. Ya, Berapa yang sering bicara di antara mereka ke publik? bahkan ketua fraksi banyak nggak pernah bicara. Iya, kan? Jadi mereka ini kan wakil rakyat, Mhm. mestinya menjadi juru bicara rakyat, Iya, harus itu. ya kan? Tapi kenyataannya mereka sebagai juru bicara rakyat punya juru bicara lagi, Ya itu buruknya begitu tuh. ya kan? Karena adanya fraksi itu, jadi fraksi punya juru bicara mewakili juru bicara rakyat yang lainnya. Ya, dan pembicaraan fraksi kalimat pertama itu dibuatkan di DPP oleh ketua umumnya. Ya, jadi lebih bagus kita dorong nanti ini fraksi ditiadakan saja. Wah, itu Setiap orang menjadi juru bicara rakyat. Betul. Memang dia dicalonkan oleh partai, tapi begitu dia dipilih, dia adalah juru bicara rakyat. Itu loh, logika itu. Tapi Ya. itu bagian dari perubahan besar yang harus kita usulkan itu. Saya kira itu ide cemerlang karena demokrasi itu artinya the government of reason through the government by the people. Demokrasi artinya pemerintahan pikiran melalui pemerintahan orang. Jadi mesti dianggap setiap orang di DPR dia berpikir. Kalau pakai juru bicara ya itu artinya ngapain ada juru bicara? Juru bicara penting itu kalau partai mau menyampaikan pesan, oke, pakai juru bicara. Ya. Tetapi DPR kan dia diintai terus oleh konstituennya. Saya ingin yang saya pilih itu bicara gitu. Jadi 500 orang ini mesti bikin DPR itu penuh dengan pikiran. Ya. 500 pikiran, bukan si ini dimintai oleh si itu, nanti di ujungnya kalau dia salah bicara ditegur. Anggota DPR hanya boleh ditegur oleh konstituennya, nggak boleh oleh Ya. ketua fraksi, oleh ketua DPR, apalagi oleh pimpinan partai. Karena dia representasi dari kedaulatan rakyat, Ya. bukan kedaulatan partai. Itu ide bagus itu. Jadi Dan kuat sebagai ide. Jadi DPR itu kan seharusnya dia menjadi akal kolektif bangsa Indonesia. Oh, ini istilah keren nih, akal Ya, ya. kolektif tuh. Maksudnya begini, ini ada 575 orang yang dipilih oleh rakyat Yang untuk seharusnya mewakili mereka kan. Ya. Jadi DPR itu sudah takdirnya itu gaduh. Oh, iya. Memang gaduh, memang ribut karena dia representasi dan perbedaan kita justru ada di situ semua kan. Iya. Disitulah dia diwadahi, semua perbedaan itu diwadahi di situ. Iya kan? Iya, betul. Ya, istilah parlemen sendiri, parler dalam bahasa Prancis artinya bicara keras, itu jadi pasti gaduh kan. Kalau pakai juru bicara ya pasti nggak ada kegaduhan karena speakernya satu, bahkan speakernya cuma satu pun itu seringkali ditutup oleh pimpinan sidang speakernya, Iya. mic-nya. Tapi karena ini tahun perubahan besar kita ngeteh dulu Bang Riki. Ya, Ini tehnya hijau. Tahu nggak kenapa hijau nih Bang Riki? hijau itu Karena biasanya yang rebel-rebel itu yang ada oke. perubahannya biasanya hijau. hijau ini gabungan antara kalau diurai spektrumnya isinya itu biru dan merah nih hijau. Kromatiknya begitu. Oh, biru merah jadi begitu ya. Iya, biru merah hijau dia. Jadi Lain- sahabat lain Gelora kalau- ini tehnya teh hijau Lain ini. kalau kuning merah digabung dia di orange. Iya. Orange itu jaket KPK tuh. Ini hijau, tapi ini bukan green tea, ini bukan teh hijau ini. Saya nggak tahu mint- juga, mint karena tea. rasanya juga lain ini. Ini mint tea. Mint tea. Hmm.
menyegarkan, menggelorakan ya ini rasanya. Jadi karena kita sedang membahas tahun perubahan besar tahun 2022 ini, dan bagian pertama yang harus mengalami perubahan besar itu adalah politik. Karena ini adalah pintu masuk Ya. untuk melakukan perubahan besar itu. Dan kemarin saya melihat ya, saya ngobrol dengan mantan pemain timnas lah semua. Ada Kakak Okto, Okto ya. ada Tibo, Waduh, Tibo itu legend. ada Jajang Mulyana, Jajang. ada Gunawan, gitu ya. Saya tanya suasana mereka. Ini kan kayak Indonesia misalnya, kayak spesialis runner up, udah 6 kali gitu kan. Apa nggak bisa kita? Jadi saya bilang ini perlu politik bola. Artinya perlu ada cara pandang yang lain terhadap bola ini. Bagaimanapun setiap kali ada pertandingan seperti itu kan, kita ini terwakili di situ kan oleh 11 pemain yang berlaga di rumput hijau itu kan. Kita terwakili di situ itu. Kita kalah kita juga ikut. Jadi dia mewakili nama bangsa itu kan. Tapi kalau tidak ada dukungan yang menarik, saya misalnya tanya kemarin soal gizinya aja gitu ya, gizi pemain gitu ya. Saya tanya mereka, ya kadang-kadang masih sudah di training campnya mereka masih makan mie rebus. Aduh. Ya inilah ini kan Presiden Jokowi dulu datang dengan ide nawacita, di dalamnya intinya adalah revolusi mental. Revolusi mental itu artinya upaya untuk menyeberangkan bangsa ini dari kekurangan pikiran pergi pada punya pikiran. Itu namanya revolusi mental tuh. Bukan revolusi infrastruktur fisik aja tuh. Nah di situ pentingnya ukuran baru bahkan pada pemain sepak bola, IQ-nya tuh. Dan IQ itu kan berhubungan dengan kapasitas otak yang mengkonsumsi nutrisi itu. Jadi penting sebetulnya kita tabung APBN kita untuk menghasilkan SDM, sumber daya manusia, termasuk para olahragawan kita tuh. Supaya nggak jadi runner up terus tuh. Kalau ada politisi yang tiap kali pemilu dia ikut tapi runner up terus itu, yang begituan. Kalau ikut capres terus runner up Iya, terus. runner up terus. Tapi udah bangga runner up. Kita nggak bisa begitu dong dalam politik maupun dalam olahraga. Sportivitas itu harus dihasilkan dengan kompetisi yang murni itu. Nah itu pentingnya kita. Jadi kemarin kita di Partai Gelora misalnya mengangkat satu gerakan Gen 170. Gen 170. Jadi generasi yang tinggi rata-ratanya 170. Oke. Wah, oke. Karena di Indonesia ini ada satu data yang sangat menyedihkan, gitu ya. Angka stunting kita Ya, itu masih 10 juta anak itu stunting. 27%. Dari usia. Iya, angka stunting kita dari semua kelahiran di Indonesia ini. Jadi artinya hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu akan mengalami stunting, dan itu artinya dia akan menjadi beban masyarakat, dia akan menjadi beban negara dalam jangka panjang. Karena situasinya seperti itu, bisa kita bayangkan bahwa populasi yang seharusnya menjadi sumber daya akhirnya berubah menjadi beban. Gitu. Ya itu pentingnya kita paham. Kan seringkali menteri atau presiden hanya menyebut ya ada stunting, ya tapi stunting itu relasinya langsung dengan bonus demografi itu kan, itu yang kita perlukan. Jadi itu bukan, kalau buat kita itu masalah nasionalisme gitu. Apa tega kita melihat ini orang-orang yang akan menjadi generasi pemimpin di masa yang akan datang dari sekarang sudah mengalami stunting seperti itu kan. Ini tidak bisa dianggap masalah. Itu pasti masalah besar. Jadi kita nabung kedunguan sebetulnya dari stunting itu. Karena anak itu di dalam formative years-nya dari 3 sampai 7 tahun itu, kalau dia kekurangan gizi dan mengalami stunting di usia itu artinya 20 tahun ke depan otaknya itu defisit 20% itu. Kemampuan otak untuk memproses informasi. Artinya gampangnya IQ-nya akan turun kan. Padahal dunia ke depan itu akumulasi IQ dunia itu tumbuh secara eksponensial. Jadi kalau kita gagal memanfaatkan keadaan sekarang dengan
Ya oke, secara fisik kita ukurkan 170 tuh. Tapi juga secara IQ mesti begitu. Nah, ini tugas presiden ini akal Nah sehat. ini saya udah mulai, tugas itu udah mulai saya mulai hari ini. Dengan Ini tugasnya meningkatkan- presiden akal sehat. Ya, Meningkatkan IQ ya itu. anak-anak Indonesia. Nah, pembicaraan ini dalam upaya meningkatkan IQ. Makanya kita harus lawan stunting gitu ya. Ya, kita lawan stunting karena itu penghinaan terhadap manusia tuh. Iya. Padahal perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa, rawat orang miskin. Nah, stunting itu disebabkan karena negara tidak merawat kecerdasan bangsa dan tidak memelihara orang miskin. Gampang sekali logikanya tuh. Memang itu satu anomali besar ya, bahwa kita sekarang misalnya masuk di grup 1 triliun dolar, Ya. artinya negara dengan GDP 1 Iya, triliun iya. dolar, masuk di anggota G20, Mhm. ya kan? Dan sekarang apalagi jadi presiden Iya. G20. Tapi begitu kita lihat angka Bukan presiden, stuntingnya, ketua panitia. ketua panitia, ketua panitia G20. Oke lah, oke. Tapi begitu kita lihat angka stuntingnya 27, standar WHO kan sekitar 20. Menurut saya standar WHO pun juga terlalu tinggi gitu loh. Oke. Jadi ini apa yang kita mau? Apa yang bisa kita harap ke depan kalau ini tidak selesai? Kita bisa bikin proyeksi dengan angka itu. Artinya ke depan kita ubah struktur APBN kita itu betul-betul secara revolusioner. Rubah paradigma dari bertumpu pada namanya growth, tapi growth-nya itu nggak netes ke bawah. Jadi kita pindahkan aja secara sempurna bahwa APBN kalau bisa 50% itu untuk nutrisi anak-anak dan untuk membebaskan uang sekolah kecerdasan. Jadi kita push itu supaya orang tahu bahwa Indonesia memang investasi di bidang peradaban melalui IQ. Iya, persis. Jadi ini yang kita peningkatan pada indeks pembangunan manusia. Ya, oke. Coba kita berpikir Human begini. Development Index. Kalau lihat apa namanya di konstitusi kita itu ya, ide para pendiri bangsa kita soal ekonomi itu kan lebih tertuju kepada ide distribusi ya, Iya, betul. pada sila kelima Pancasila, Yes. keadilan sosial, ya kan? Kemanusiaan adil dan beradab. Nah, ini ide itu semuanya mengacu kepada ide distribusi. Tapi kalau kita mau melakukan distribusi, tahap pertama distribusi itu adalah pada saat anak ada dalam kandungan. Iya. Jadi harus kita pastikan bahwa setiap anak yang lahir di Indonesia lahir dengan keberuntungan. Karena ada negara yang memikirkan dia, memikirkan pertumbuhannya. Jadi ini yang akan kita perjuangkan di Gelora ini, agenda memberikan bantuan kepada ibu hamil, kemudian melahirkan, dan 8.000 hari pertama pada kehidupan anak itu dikasih bantuan gizi. Supaya waktu dia nanti masuk selesai pada usia pertumbuhannya, tugas negara pada dia itu selesai di situ. Memang ini membutuhkan satu visi dan political will yang kuat, makanya isu stunting ini kita angkat karena kita menganggap ini justru masalah yang jauh lebih fundamental itu. Tapi memang sekali lagi pintu masuknya itu adalah reformasi politik secara besar-besaran itu. Ya itu ide yang memang basisnya konstitusi karena perintah untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Dan rahim perempuan itu adalah sekolah pertama manusia tuh. Iya, iya. Jadi 9 bulan pertama itu dia dididik di situ dengan percakapan ibu yang bermutu. Jadi bayangkan kalau ibu itu di dompetnya itu dia lihat nggak ada lagi uang, itu psikologinya tuh masuk pada bayinya tuh. Kecemasan itu juga ditransmisikan pada si bayi itu. Jadi negara mesti lihat itu. Kalau negara tajam penglihatannya, dia harus berharap bahwa setiap perempuan Indonesia adalah pembawa generasi itu. Jadi di situ sebetulnya idenya itu. Nggak ada gunanya kita bikin misalnya jalan tol itu besar, panjang karena nanti di jalan tol itu langsung terhubung dengan rumah sakit besar. Tapi dari desa ke jalan tol itu jalan berbatu. Sehingga kandungan si ibu itu keguguran duluan karena diangkut di truk yang bergelombang kan. Nah itu negara nggak beradab dong. Jadi kita mau lihat sebetulnya bahwa apalagi kalau dia menyusui dengan kecemasan. Ya, dengan kecemasan tuh dia bayangkan semester depan kalau saya melahirkan ada antibiotik nggak di puskesmas tuh. Kalau anaknya masuk ke SD itu bisa nggak dia naik ke SMP. Jadi dengan cara itu kita lenyapkan kecemasan ibu-ibu ini sebagai pembawa kecerdasan bangsa. Itu ide bagus. Kalau Gelora itu bisa jadikan itu sebagai tagline, itu orang akan anggap bahwa
rahim perempuan itu adalah pemberi harapan. Dan rahim itu yang harus memperoleh bagian paling besar dari APBN. Itu saya kira Iya. tema bagus dan orang nggak pernah pikiran itu. Nah, memang di sini yang saya berpikir bahwa politik ini harus kita keluarkan dari kandangnya yang sempit selama ini. Orang sekedar berebutan, pikirannya cuma sekedar berebutan kursi saja, tetapi yang lebih penting adalah idenya dulu. Betul. Jadi pindahin dari kandang kuantitatif pergi pada ide kualitatif. Iya. Itu. Cuma kalau sudah ada ide bagus tapi tidak ada peluangnya Ya, karena pintu politiknya itu tertutup, pentingnya elektabilitas ini kita balik lagi ke 0%. Ya, supaya betul-betul terbuka peluang untuk kompetisi. Supaya ruang partisipasinya Yes. itu terbuka. Ya. Gitu. Di situ kita ajukan dalil bahwa intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Iya. Artinya konsep harus mendahului hal-hal yang sifatnya teknis. Kan buat naikin elektabilitas gampang itu kan. Itu operasi yang sederhana. Iya, tapi naikin intelektualitas itu beban besar tuh. Dan kita udah Iya. tertinggal oleh dari percaturan intelektual dunia tuh. Itu ya saya kalau dalam soal itu saya pasti jadi sponsor Gelora karena ini ide tentang peradaban. Iya, iya. Semua orang harus ada di situ itu. Ustadz Anies. Ah, ini baru mantap. Tapi ini kan sekarang nih, kita kembali lagi ke soal ide 0% tadi ya. Ya. Di jurnal-jurnal internasional sekarang ini, di media-media internasional itu ada satu fokus yang agak merata yang saya lihat Soal tentang demokrasi yang semakin menurun di Indonesia ini. Ada reduksi pada kebebasan publik yang Iya. lebih besar, dan ada ketakutan yang lebih merata pada masyarakat untuk melawan walaupun mereka sedang menghadapi kehidupan yang sangat sulit sekali itu. ya ada trade off antara harapan kemakmuran dan kegairahan berpolitik. Jadi kalau nggak ada harapan kemakmuran, ya ngapain orang berpolitik sebetulnya kan? Apalagi kita masuk pada era metaverse yang dimana semua orang bisa mengakses kebijakan tanpa melalui partai politik. Tapi kita tahu bahwa secara makro politik itu hanya disebut berpolitik kalau menghasilkan keadilan. Kalau kita baca kamus, sinonim dari politics artinya justice. Jadi kalau keadilan tidak dihasilkan, itu artinya negara mentelantarkan potensi semua manusia untuk hidup dengan harapannya sendiri. Kita tahu bahwa konstitusi kita merancang soal kemakmuran ini di dalam 3 institusi. Satu adalah koperasi, satu adalah badan usaha milik negara, satu adalah korporasi. Ya. Nah, tugas korporasi memang melakukan akumulasi, tetapi tugas negara melakukan distribusi. Yang bahaya adalah negara itu bersama-sama dengan korporasi mengakumulasi kapital tanpa mempersoalkan distribusinya. Nah, tugas partai politik adalah menghalangi jangan sampai akumulasi itu hanya dinikmati oleh 1% orang tuh. Dan itu yang terjadi di kita tuh. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, semua orang merasa berpolitik artinya kemampuan untuk punya akses yang sama terhadap akumulasi. Dan hak itu yang mesti kita pastikan ada di dalam semua kampanye partai politik. Jadi kalau ada baliho gede-gedean itu saya paling nggak suka lihat baliho, tapi kita nggak tahu ini isinya apa sih di belakang gambar baliho itu kan. Ya kita tahu mukanya tapi nggak tahu otaknya kan. Ajaib. Karena ada pembicaraan semacam ini kan, tiba-tiba udah baliho dulu dari mana. Tapi kalau soal isu kebebasan yang semakin berkurang, iya. yang Bung Rocky rasakan sendiri apa? Memang itu saya rasakan tiap hari bahwa WA-nya diteror, bahwa diolok-olok segala macam. Padahal kita ingin supaya percakapan itu makin lama makin dalam, percakapan intelektual. Tapi saya terus terang, saya salah satu yang saya kagumi sama Bang Rocky ini adalah kombinasi antara keberanian dan kecerdasan. Ya kan itu Ini agak jarang nih. Cuma saya mau tanya dulu, kalau cerdasnya saya sudah tahu. Beraninya ini dari mana ini? Karena saya tahu saya di backup oleh gelombang rakyat. Jadi ya berani aja kan. Cuman itu kan alasan kita. Ini kan ada orang-orang di tengah orang merasa takut. Apalagi sekarang kan begini. Kayak oposisi sekarang kan. Kayak nggak ada kan? Iya. Iya kan?
Saya tahu Apa ada bahwa nggak sih oposisi sekarang nggak di ada. nggak ada. Oposisi itu adanya di FNN itu FNN, dan itu FNN pun lagi dikejar-kejar setiap saat. Justru pemimpin oposisi sekarang yang nggak punya partai semua ini kan. Betul, dan kan buruknya begitu tuh. Beroposisi itu justru untuk menghasilkan bukan sekedar harapan baru, tapi harapan alternatif kan. Nah, Tapi sumber keberaniannya dari mana? saya merasa saya akan dilindungi oleh emak-emak tadi sebagai jomblo sakinah dan mbak-mbak Mama itu. gitu. Karena itu saya dorong anak muda supaya datang ke partai-partai baru dan minta agar supaya partai baru itu mengajukan tesisnya supaya anak muda ini uji kan. Kan begitu fairnya kan. Ya. Demikian juga kampus harus membuka kesempatan sebesar-besarnya pada partai baru supaya bisa minta diuji pikirannya. Ya suatu waktu saya misalnya lihat UGM ada panel besar itu semua profesor dan Presiden Gelora datang di situ dan berani untuk berhadapan argumentatif dengan kalangan sivitas akademik. Itu baru politik bermutu tuh. Kita pakai aja gaya politik Amerika tuh. Setiap presiden kalau dia mau maju jadi presiden, dia minta didebat di kampus, bukan pasang baliho itu kan. Siapa yang mau debat baliho itu kan begitu dong. Itulah. Saya sudah pernah keliling dulu di kampus-kampus besar di Indonesia, di UI, UGM, di mana-mana dengan para guru besarnya, juga di forum. Ini guru besar yang otaknya besar ya. Banyak juga guru besar otaknya kecil itu. Oh, itu gitu. Iya. Saya baru tahu kalau yang ini. Bagaimana Itu? Bagaimana ceritanya tuh? Iya, banyak juga guru besar yang disewa sebetulnya untuk membenarkan kebijakan itu. Itu bagi saya otaknya kecil tuh. Oh. Karena kampus itu punya otonomi untuk berpikir mandiri itu. Nggak boleh guru besar itu dipengaruhi sedikit pun oleh sinyal politik. Nggak bisa. Tapi Anda merasa nggak bahwa kampus sekarang ini juga mengalami pendangkalan? Oh, sangat sangat mengalami pendangkalan. Karena ketakutan untuk berbicara. Karena menganggap bahwa pikiran itu bisa berhubungan dengan akreditasi. Itu ajaibnya kan. Lo justru semakin Anda kritis, semakin akreditasi Anda naik. Mestinya begitu tuh. Tapi udah ada feodalisme di kampus sih bahwa ya udahlah kita terima nasibnya karena nanti kita pensiun 4E misalnya begitu. Ngapain pensiun 4E dengan otak yang kosong kan? Ajaib itu cara berpikir itu. Jadi kan dalam sejarah politik kita Ya. ini kan kampus selalu menjadi pusat kekuatan moral dan intelektual gitu kan. Kan selalu begitu ya dalam Betul. sejarah kita. Terutama yang kita kenal sejak era Orde Baru Ya. gitu ya. Di awal lahirnya Orde Baru kan itu reformasi kan juga Yes. istilahnya bara apinya kan menyalanya Iya. dari kampus pertama kali kayak begitu. Kalau perubahan besar seperti yang sekarang mungkin terjadi di tengah krisis seperti ini, tapi ada pendangkalan yang terjadi di kampus, apa yang masih bisa kita harapkan dari kelompok akademisi itu? Begitu terjadi pendangkalan, begitu sosial media dunia ini dengan algoritma langsung rumuskan bahwa Indonesia itu gampang untuk diperalat. Kan itu bahayanya kan. Dalam politik global orang akan intai kemampuan bangsa untuk berpikir tuh. Ya. Misalnya Cina misalnya akan lihat Indonesia, dia nggak akan lihat berapa panjang jalan tol Indonesia, dia akan lihat berapa panjang jalan pikiran intelektual. Kalau pendek ya dia bikin soft power aja selesai kita kan. Jadi antara jalan tol sama jalan pikiran itu harusnya jalan suka pikiran, beda ini. Iya, mestinya jalan pikiran lebih panjang dari jalan tol kan. Kan itu yang terjadi. Jadi kita mau investasi jalan pikiran sebetulnya bagi generasi ke depan. Nah, itu pentingnya gelombang pikiran dan kalau gelombang jalan rakyat. tol ini kan begitu ada bencana alam ini kan gampang Selesai. robohnya ini kan. Iya. Tapi kalau jalan pikiran, Oh, jalan pikiran akan dikenang sepanjang abad. Itu pentingnya. Itu pentingnya meninggalkan legacy di jalan pikiran, bukan jalan tol. Jalan tol di Korea, di Jepang daripada dibongkar semua tuh, nggak ada yang peduli lagi dengan jalan tol. sekarang apa yang mungkin dilakukan oleh partai politik untuk mengisi atau mengatasi pendangkalan di kelompok akademisi ini? Sebetulnya pusat rekrutmen partai politik kan harusnya dari elite gitu, karena rakyat pasti hanya akan memilih. Yang disebut kader itu yang akan menyeberangkan ide dari si partai itu pada massa itu. Jadi kawah candra di mukanya memang pada pusat-pusat kaderisasi itu. Tapi sekaligus saya mau terangkan bahwa kaderisasi partai itu bukan sekedar untuk meningkatkan elektabilitas dia, tapi memikirkan bahwa bangsa ini kekurangan kader sebagai pemikir.
Jadi misalnya kalau kemarin ada Golkar Institute itu, buat apa Golkar Institute? Ya buat rekrut pemimpin Golkar. Bukan, Golkar Institute harus rekrut pemimpin bangsa. Karena itu mesti dibuka semua orang masuk ke Golkar Institute kan. Jadi tidak eksklusif itu. Demikian juga Gelora bikin Gelora Institute itu untuk menggelorakan pikiran. Ya. Sebetulnya begitu kan. Ini juga semacam institut percakapan semacam ini. Jadi kalau kita punya pengetahuan bersih, kita nggak akan takut bahwa pengetahuan kita itu akan dikapitalisir orang lain. Nah, pesan saya, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu kan itu kan. Iya. Kalau pikiran kita nggak dibantah itu artinya kita sedang berdoa. Itu lain berdoa dengan berpikir kan, fungsinya berbeda itu. Nah, partai-partai politik tidak mampu untuk menghasilkan pikiran yang bisa dibantah. Nah, seringkali partai politik bikin pikiran yang sifatnya doktriner. Itu bahayanya kalau partai politik mengucapkan pikiran yang kedudukan doktriner. Ini nggak usah dibantah ya, udah final. Ya ngapain punya pikiran kalau udah final kan? Ajaib tuh. Nggak ada gelora dalam berpikir gitu. Berkali-kali saya sebut gelora ya. Ini kayaknya ini. Ada sihirnya kata gelora itu. Iya itu kelihatannya tim ini memilih kata itu yang memang kata yang sering diucapkan orang. Ya, memang itu tujuannya. Gelora pikiran. Kita pakai istilah gelombang itu karena orang sedang mengalami pendangkalan, orang sedang bingung, orang sedang tidak tahu, sedang disorientasi seperti itu. Tapi satu perubahan besar itu kan perlu energi. Ya, betul. Dan gelombang itu mewakili energi itu tadi itu. Cuma Ya, sekarang kalau misalnya kampus, kemudian juga partai politik, ini ada faktor yang ketiga, masalah media gitu ya. Saya melihat juga begini ya, terlalu banyak masalah-masalah strategis, tetapi ini tidak ada panggungnya di media-media konvensional sekarang gitu ya. Coba kita lihat misalnya, apa sih perbincangan yang sedang berlangsung ketika ada krisis yang sekarang ini? Seberapa banyak misalnya orang berbicara tentang isu-isu geopolitik. Yes. Padahal ini kan virusnya dari mana? Ya. Iya kan? Virus dari Cina. Vaksin dari mana? Dan sekarang sisi pergerakan internasional manusia ini, mobilitas global manusia ini kan relatif terhenti. Kan? Betul. Tapi saya melihat begini, di tengah semua krisis yang sangat kompleks ini, isu-isu besar ini tidak diangkat di media. Salah satu dari teman-teman media yang kalau saya ngobrol, salah satu alasan mereka adalah orang tidak mau mengunyah-ngunyah hal-hal yang rumit. Apa benar? Waduh, bahaya betul tuh. Kalau kan bahkan kalau kita makan kuliner kita mesti kunyah itu berkali-kali supaya tidak membebani lambung. Jadi pencernaan pertama adalah mulut kita tuh. Di dalam soal ide, pencernaan pertama adalah pikiran kita. Jadi kalau kita nggak ngunyah pikiran itu, otak kita jadi inersia, nggak mau lagi dipaksa untuk menghasilkan energi pikiran atau gelombang pikiran. Jadi sebetulnya ini terjadi karena ada semacam feodalisme dan fatalisme tuh. Feodalisme itu ada di banyak partai yang menganggap bahwa yang udah diputuskan partai udah ikut aja dah, yang diputuskan pemerintah ikut aja. Ya. Itu feodalisme itu. Tapi juga fatalisme karena melihat pemimpinnya nggak beri harapan, jadi ya udah fatalistik kan. Itu bahayanya itu. Tapi saya selalu menganggap bahwa ini periode yang sementara aja, nggak mungkin menetap. Terus begitu. Karena hukum-hukum evolusi, hukum sunatullah mendorong kita untuk terus berpikir. Jadi ini kesempatan justru ketika orang malas berpikir, sebagian kecil orang harus mempersiapkan pikiran. Begitu terjadi disruption baru di dalam sistem global, kita punya kemampuan untuk menyodorkan pikiran alternatif. Kita nggak pernah tahu kalau seandainya satu waktu terbongkar bahwa COVID ini atau pandemi ini semacam permainan farmakopolitik global. Kalau kita nggak punya kemampuan analisis, begitu dia terbongkar, kita nggak bisa tuntut hak kita. Demikian juga soal kemampuan kita mendeteksi persaingan superpower yang pasti mempengaruhi politik kita. Nah itu yang saya anggap bahwa nggak ada pembicaraan itu di publik. Ya publik bicara soal elektabilitas seseorang, ya apa gunanya kalau jadi memang ada persoalan antara isu yang seksi sama isu yang strategis. Oke. Orang cenderung memilih isu yang seksi walaupun itu tidak strategis. Saya merasakan begini dengan teman-teman media ngobrol. Ya.
kenapa Pak Gelora mengangkat isu tanam 10 juta pohon? Mhm. Saya bilang karena Indonesia ini satu dari beberapa negara yang akan menjadi korban paling fatal dari climate change, perubahan iklim itu ya. Tapi kenapa ini ada masalah yang sangat urgen, tapi tingkat literasi masyarakat itu sangat rendah, Iya, iya kan? betul. Apa sudah tidak mungkin kita sekarang ini melakukan kampanye literasi? Artinya partai politik itu bukan hanya merebut suara rakyat, tapi merubah pikiran mereka itu. Cuma teman-teman media ini kan banyak kendala, mereka menyebutnya bahwa ini bagaimana menyederhanakan masalah yang seperti itu. Saya suka bilang, itulah tugas kalian. Gitu. Ya, coba kita lihat ya, kenapa misalnya media massa itu menganggap ya udahlah ini berat dan kita nggak tahu mulai dari mana. Padahal dengan mudah kita tahu bahwa kita terikat perjanjian iklim yang terakhir di Glasgow. Tapi bayangkan misalnya orang semacam Sri Mulyani, saya dengar dia bilang begini, hai negara-negara barat, selama kalian masih buang sampah, artinya masih mengotori lingkungan, jangan ajari kita soal kebersihan lingkungan. Jadi dengan kata lain Sri Mulyani mau bilang, kalau kalian masih buang sampah, kita juga bisa buang sampah tuh. Dia nggak bisa bayangkan bahwa di dalam soal lingkungan etikanya itu imperatif final. Siapapun nggak boleh buang sampah. Ya. Nggak boleh bikin perbandingan karena Amerika masih asapnya masih banyak, lalu kita boleh bikin asap tuh. Dengan kata Sri Mulyani bilang ya kalau begitu mari sama-sama kita bunuh. Jadi otaknya kan nggak nyampe gitu kan. Itu kan logika biasanya yang dikembangkan di kelompok negara berkembang ya. Iya. Bahwa ini kan yang rusak lingkungan duluan kan ini Eropa sama Amerika. Begitu cara konsumen berpikirnya energi sama. paling besar kan mereka, ya kayak gitu. Setelah ini mau rusak baru kita dicegah seperti itu. Tapi kalau ada banjir kan kita tenggelam bareng. Ya itu pentingnya kan kasih tahu. Resultnya juga buruk kalau kita bikin perbandingan yang norak semacam itu kan. Jadi terlihat bahwa hal yang simpel yaitu menjaga lingkungan, bahkan Ibu Sri Mulyani adalah ketua atau presiden Menteri Keuangan Lingkungan sedunia, itu nggak bisa begitu. Dan itu juga yang kemudian diucapkan oleh Menteri Kehutanan gitu kan. Bahwa jangan soal kerusakan hutan itu jadi halangan untuk infrastruktur. Lo justru hutan itu rusak karena infrastruktur bertambah tuh. Jadi hal yang simpel sebetulnya. Nah, kita bisa mulai menerangkan hal itu secara simpel di dalam argumen-argumen pendek bahwa lingkungan itu sifatnya mutlak, nggak boleh ada perbandingan di situ. Iya. Seolah-olah kalau tetangga saya masih buang sampah maka saya buang sampah juga tuh. Lalu terjadi akumulasi, sama-sama buang sampah, sama-sama rugi kan. Itu simpel terangin ke generasi baru tuh. Jadi kita memang punya tugas ini membongkar kebekuan di 3 tempat ini, Bang. Ya membongkar kedunguan sebetulnya. Ini jawaban presiden akal sehat. Oke lah, lanjut. Di partai politik, Ya, di kampus, dan di media. ya, oke. Di 3 tempat ini harus kita bongkar kebekuan ini dan kita mesti menggoyang, mulai menggoyang dan mengubah Nggak usah digoyang, arah perdebatan. Nggak usah digoyang, kirim gelombang aja tuh. Kirim gelombang. Biar disapu oleh gelombang kecerdasan. Itulah. Jadi kita mesti mulai mengubah arah perbincangan kita semuanya, mulai mengangkat. Artinya begini, kita mendahulukan masalah-masalah yang urgen, masalah-masalah yang strategis semuanya, meletakkannya di tempat yang prioritas. Soal orang nggak mengerti atau tidak cepat paham dengan masalah itu, menurut saya itu kan masalah waktu. Kalau setiap hari orang mengunyah-ngunyah masalah itu, terus disuguhin dengan masalah seperti itu, kan kita akan membuka cakrawala publik, dan menurut saya itulah fungsinya partai politik sebenarnya. Ya, itu betul. adalah alat perubahan. Ya. Jadi agak ajaib misalnya ada partai Gelora misalnya lead di bidang isu lingkungan, tetapi medianya nggak mau untuk menguji ide itu. Ya. Dia langsung kutip aja kata Pak Menteri, Ibu Menteri Kehutanan ya nggak apa-apa deforestasi. Kan mestinya media itu sensor juga tuh. Yang berita begituan ngapain? Atau pertanyakan itu. Ya. Jadi kelihatannya media ini memang masuk di dalam semacam apa yang disebut sebagai ikut arus aja supaya clickbait doang gitu. Padahal sebetulnya fungsi media adalah membereskan logika publik. Ya.
Kan itu intinya kan, thanks ini Betul, ya. hijau pertama, percakapan makin jernih. Makin seru, makin seru, makin seru. Harus makin seru. Ya, Jadi 3 simpul perubahan ini kalau terjadi di siarnya di 3 titik ini, mhm. ini kan Senayan tidak bunyi ya, kampus juga tidak bunyi, gitu ya. Iya kan? Mhm. Dan media juga mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang kecil-kecil sehari-hari, iya kan? Kan ini yang membuat kita ini seperti sedang kayak orang lagi pacaran, padahal tsunami sedang on the way, Mhm. iya kan? Dulu kan sebab korbannya banyak di tsunami Aceh itu adalah karena kita nggak punya yang namanya sistem peringatan dini. Ya, juga bahkan lebih dari itu, sudah di ambulans dia masih merasa masih pacaran. Kalau ini saya baru dengar nih, saya baru dengar kalau ini. Sahabat Gelora dengar ini. Sudah di ambulans masih merasa pacaran. Oke, terus gimana, Pak Anies? Kita nggak jadi minum kata. Ya ini pembicaraan ringan untuk hal-hal yang berat. Iya. Pemirsa. Jadi tahun 2022 ini kayak kita mesti bikin deal, Bung Rocky. Ini Iya. tahun perubahan besar. Ya, tahun mengembalikan pikiran publik, tahun mengembalikan gelombang pikiran publik. Itu intinya. Saya percaya bahwa memang kita akan mulai dari sekarang itu, karena seluruh analisis akademis sudah selesai bahwa negara ini merosotnya pada semua aspek. Jadi mesti ada titik balik itu, dan titik balik itu adalah konsep, pikiran. Nah, kalau kita gelombangkan itu, dia akan kan setiap kali kita pantulkan gelombang, pantul baliknya kan lebih kuat kan. Iya. Echo chamber effect gitu kan, gemanya. Jadi oke, dari kalimat kecil kita bisa dapat kalimat besar. Dari konsep kecil kita bisa dapat konsep besar. Nah, itu hanya boleh atau hanya akan berlangsung kalau kita konsisten memelihara frekuensi untuk menghasilkan gelombang harapan baru di 2022. Kita nggak ingin gelombang itu mempercepat jatuhnya presiden, nggak lah itu. Kita belum gitu kira-kira. Kita percaya konstitusi. Ya, kita lakukan konstitusi. Kalau mau ganti presiden, ganti lewat pemilu. Betul, lewat pemilu, tapi kita mesti pastikan pemilu itu jangan lagi jadi tempat beternak oligarki. Nah, supaya dia nggak jadi tempat beternak oligarki, thresholdnya mesti 0, kan itu intinya tuh. Tapi kalau oligarki ini sendiri, Ya. itu jin apa sih ini kalau oligarki ini? Ini semacam salah DNA sebetulnya. Jadi dia keluar dari laboratorium yang nggak bersih. Kalau itu bersih, nggak mungkin ada oligarki itu. Kita percaya bahwa negeri kita bisa kita hilangkan oligarki ini. Karena di dalam diri oligarki juga akan gontok-gontokan tuh. Karena itu kita sponsori oligarki ini saling memecah belah dulu tuh. Jadi saya bilang begini, Bung Rocky. Partai Gelora ini saya dirikan dengan teman-teman yang lainnya Ya. ini dengan satu tujuan, menjadikan partai ini sebagai partai kaum mustadafin. Yang dalam bahasa Jawa artinya yang Jadi kalau berpikir dulu ada partai wong cilik gitu ya. Nah, ini ada partai mustadafin. Ini tangga naik orang-orang yang tidak berdaya jadi berdaya. Iya. Jadi orang harus ada satu instrumen untuk mengalami yang namanya social climbing gitu ya, tangga naiknya dia gitu ya. Ya, saya mau jadi mustahadis di situ. Nah, jadi istilahnya Itu kalau berjihad di bidang mustahadin. jadi kalau dia misalnya tadinya adalah penerima zakat, Hmm. dia harus naik suatu waktu jadi Yes. pemberi zakat. Iya Oh, kan? ya. Jadi, nah, tapi kalau kita mau mengubah ini menjadi partai mustadafin, memang kita mesti ngobrol dalam soal oligarki nanti. Iya, pembicaraan semacam itu harus diperluas bahkan itu. Supaya kita nggak dicegah oleh semacam rasa frustrasi, kok oligarki nggak bisa kita lawan, bisa dong. Itu pentingnya kita berpikir di dalam tarekatif gitu, supaya makin Tapi lama disimpan, makin disimpan. marifat. Om Rocky disimpan Ya. soalnya Nanti tema sesi oligarki itu tema panjang soalnya ini. Oke, Ini masih awal tahun. oke, kita cicil. Jalan perubahan masih panjang, Pasti jalan pikiran lebih panjang dari jalan tol. harus lebih panjang dari jalan tol. Dan gelombang pikiran harus setara dengan gelombang rakyat. Mantap. Sahabat Gelora, kita sudah ngobrol panjang sama Bung Rocky, jomblo Sakina.
presiden akal sehat, tapi mungkin juga bisa disebut pemimpin oposisi. Oke, pemimpin pikiran lah. Pemimpin pikiran. Sip. Terima kasih Bang Rocky, Oke. kita sudah ngobrol. Pak Ustadz, Anies asik, Mata, santai. teman-teman salam buat teman-teman Gelora, terutama milenialsnya. Yang berat-berat kita bikin ringan. Mudah sekali bikin dengan yang berat. Yang berat-berat kita tenggelamkan. Oke, sahabat Gelora. Salam Gelora, semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Gelora, menggelorakan pikiran rakyat. Mantap.